Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, siswa maupun siswi kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-10 materi kita, yaitu tentang perkara yang diperbolehkan dalam sholat. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah ketika belajar ataupun menuntut ilmu. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan pembahasan ini masih tentang seputar ketentuan sholat ya adik-adik siswa maupun siswi kelas 3. Jadi setelah kita belajar atau mengetahui tentang perkara yang membatalkan sholat, kemudian juga kita mengetahui tentang perkara yang dimakruhkan, dan sekarang kita akan mengetahui tentang perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran fikih ini, adik-adik siswa maupun siswi kelas 3 mengerti apa yang Bapak jelaskan, dan kalian dapat menyebutkan tentang perkara yang diperbolehkan di dalam sholat, dan juga kalian dapat menunjukkan contoh-contoh perbuatan yang boleh dilakukan di dalam sholat. Nah, sebelum nanti kita bahas ya atau Bapak jelaskan satu persatu tentang perkara yang diperbolehkan di dalam sholat, perhatikan dulu di halaman 59, silahkan dibuka buku fikihnya. Di situ ada gambar seseorang ibu atau seorang wanita yang sedang sholat sambil menggendong bayinya. Nah, apakah kalian tahu ya adik-adik siswa maupun siswi ya apa hukumnya ketika sholat sambil menggendong bayi? Nah, apakah dibolehkan ataukah dapat membatalkan sholat? Nah, maka di dalam sholat itu ada beberapa hal yang hal yang boleh kita lakukan, padahal ia bukan termasuk dari rukun sholat, bukan termasuk dari wajib sholat ataupun sunnah sholat. Ya, jadi hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan di dalam sholat, maka mari kita akan pahami bersama ya adik-adik di dalam bab ini tentang perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Hal-hal yang dibolehkan atau hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Yang pertama yaitu membetulkan bacaan imam yang salah atau mengingatkan ayat yang terlupa. Ulang, membetulkan bacaan imam yang salah atau mengingatkan ketika ada ayat yang terlupa, sebagaimana ya Rasulullah SAW ketika mengimami sholat berjamaah bersama para sahabatnya, kemudian ketika beliau membaca surat ada ayat yang terlupakan oleh Rasulullah SAW, maka setelah selesai sholat beliau bertanya kepada Ubay, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Ya, jawabnya beliau. Lalu mengatakan, lantas mengapa kamu tidak membetulkan bacaanku? Ya, sahih riwayat Abu Daud. Jadi membetulkan bacaan imam yang salah atau mengingatkan ayat yang terlupa itu dibolehkan. Kemudian perhatikan yang kedua yang termasuk ke dalam perkara yang diperbolehkan di dalam sholat, yaitu bertasbih bagi laki-laki ataupun bertepuk tangan bagi wanita untuk mengingatkan sesuatu ketika ia sedang sholat. Ya, misalnya mengingatkan imam yang jumlah rokaat salatnya ya, lupa jumlah rokaat sholatnya, atau mengingatkan imam ketika salah di dalam melakukan rukun sholat. Maka ya kita boleh ingatkan dengan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita, sebagaimana man nabahu syai'un fi sholatihi falyusabbih fa innama tasfifu lin nisa. Siapa yang mengalami suatu ketika sholat, misalnya mendapat imam lupa, hendaklah ia bertasbih, adapun bertepuk tangan untuk wanita. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ya misalnya adik-adik siswa maupun siswi sedang sholat ya berjamaah di dekat rumahnya,
kemudian ada imam yang lupa jumlah rakaat sholatnya, maka kita ingatkan dengan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membunuh ular dan kalajengking. Ya, uqtulul aswadaini fi sholati al-hayata wal akroba. Bunuhlah kedua binatang hitam sekalipun kalian sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Ya, sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, mencegah orang yang melintas di hadapan kita, ya, ketika kita sedang sholat. Rasulullah bersabda, ya, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Ya, apabila salah seorang kalian salat menghadap sutroh, ya, ketika salat kita ada sutroh, yaitu pembatas, maka yang membatasi dirinya dari orang lain, yaitu sutroh. Kemudian ada yang mau melintas di hadapannya, maka laranglah orang itu. Jika dia memaksa, maka cegahlah dengan keras. Sesungguhnya perbuatannya itu adalah atas dorongan syaitan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ketika kalian sedang sholat, ada yang melintas di hadapan kalian, maka kalian harus cegah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu memberi isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan. Ya, perhatikan ya adik-adik, siswa dan siswi yang soleh dan solehah. Yang kelima yaitu tadi Bapak ulang, memberi isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan. Misalnya ketika ada yang menyapa di saat kita sedang sholat, sunnah. Dahulu ya apabila Rasulullah sholat lalu ada yang mengucapkan salam, maka beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya. Sahih riwayat Bukhari. Jadi ini maksud memberi isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan. Misalnya tadi ini contohnya kasusnya ketika di dalam sholat sunnah. Perhatikan ini sholatnya sholat sunnah ya adik-adik siswa maupun siswi, bukan sholat wajib. Kemudian yang keenam, menggendong bayi. Ya, Rasulullah SAW pernah mengimami sholat sambil menggendong cucu beliau, yaitu yang bernama Umamah. Apabila ruku beliau menaruh cucunya, dan ketika berdiri beliau kembali menggendongnya, sebagaimana tadi digambar di awal ya, ketika ada gambar yang sedang menggendong bayi, maka itu hukumnya boleh ya, tidak membatalkan sholat. Ya, sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kemudian yang ketujuh, berjalan sedikit karena suatu keperluan. Ya, suatu ketika Rasulullah mengerjakan sholat sunnah, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha datang, beliau pun berjalan sedikit menuju pintu yang terletak searah dengan kiblat, lalu membukakannya. Setelah itu beliau kembali dan melanjutkan sholatnya. Ini sholatnya apa? Sholat sunnah, dan pintunya dan apa? Searah dengan kiblat. Ya. Sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Kemudian yang terakhir, ya termasuk ke dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu melakukan gerakan ringan seperti membetulkan shaf. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan suatu hari ia sholat malam bersama Rasulullah. Awalnya ia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Beliau lalu memegang kepala Ibnu Abbas dan memindahkannya ke sebelah kanan. Ya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang ke-8 itu termasuk ya melakukan gerakan ringan seperti membetulkan shaf, atau ketika ada shaf yang kosong di depan kita maju. Itu diperbolehkan, tidak membatalkan sholat. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran fikih ibadah, yaitu materi tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Ya, apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Ya, silahkan kalian simak baik-baik video pembelajarannya, dipahami, dicermati, dan kalian bisa baca di buku paket fikih ibadahnya ya, di halaman 60, 61 dan 62 yang termasuk diperbolehkannya di dalam sholat. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, kalian jadi Bapak cukup ya didengarkan, dipahami, dan disimak baik-baik video pembelajarannya. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.